Wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doakan disayang suami. Berarti yang tak ngaminkan itu yang belum nikah. Bapak-bapak yang jawab salam, saya doakan umroh bagi yang mampu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Uzlah bersama jajaran yang kami hormati, Bapak Imam, para asatidz, para ulama, ibu-ibu, orang tua kami yang besar tidak bisa dihimbau gelar, yang kecil tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini dicatat sebagai amalan atau ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memberikan kepada kita 3 nikmat secara sekaligus. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan. Dan yang terakhir yaitu Allah berikan kepada kita nikmat iman. Yang iman itu tidak Allah berikan kepada pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Yang iman itu tidak diberikan oleh Allah kepada suaminya Siti Asia, yaitu Fir'aun laknatillah. Tapi iman itu Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan karena adanya motivasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kita bacakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa itu diwajibkan hanya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang yang beriman saja. Nah, siapakah orang beriman itu? Apakah dia Islam? Islam belum tentu iman. Tapi kalau sudah ada keimanan di hatinya, maka boleh dikatakan 100% wajib melaksanakan ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa, orang tua kami yang kami hormati, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu orang tua kami, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kedua ini kami diamanahkan dari MTI Kota Pekanbaru untuk menyampaikan tausiah dengan tema bagi adik-adik kami, yaitu ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan. Dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya
di antara umatku mengetahui apa-apa saja yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, maka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka menginginkan 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Kalau saya tanya sama bapak ibu, sanggup tak 1 tahun Ramadan semuanya? Tidak sanggup Ustaz, ini sebulan aja, baru hari kedua sudah tak sanggup rasanya berbuka jadi Ustaz, apalagi setahun. Itu bagi orang yang tidak beriman. Kalau beriman, jangankan setahun Ustaz, seumur hidup pun puasa sanggup kami Ustaz. Maka kata Rasulullah, kulluha Ramadan, mereka menginginkan semuanya bulan suci Ramadan. Bapak ibu orang tua kami, kalaulah seandainya di bulan Rajab itu poin ibadah kita 70% di hadapan Allah, bulan Sya'ban 100%, maka di bulan Ramadan ini ibadah yang kita lakukan akan mencapai 1000% di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang ibadah di bulan suci Ramadan, maka dalam hal yang kita jalani, yang pertama yaitu pelaksanaan solat tarawih dan witir. Jadi kalau di bulan Ramadan itu tidak melaksanakan ibadah solat sunnah tarawih dan witir, maka tidak lengkap rasanya menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Barang siapa man qama Ramadan, yang mendirikan malam-malam di bulan suci Ramadan, wa ihtisaban, penuh dengan perhitungan, hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa. Kalau solat, solat berjamaah itu sebelum pergi ke masjid, coba perhatikan dulu penampilan kita. Kira-kira jilbab kita, mukena yang kita pakai ini bersih tak? Kira-kira masih ada tak aroma minyak goreng tadi sore? Khawatir ketika mengangkat takbir, kawan sebelah yang tak khusyuk. Ibu khusyuk, Allahu Akbar. Setelah baca takbir, aroma jengkol keluar dari mulut. Kira-kira khusyuk tak bapak sebelah? Astagfirullah, makan jengkol rupa katanya membuka tadi. Maka harus kita perhatikan ketika man-qama Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan, apalagi ibadah solat tarawih dan witir. Memang Rasulullah itu tidak 1 bulan pun itu tidak serta-merta melaksanakan sholat tarawih itu secara berjamaah. Ada kalanya Rasulullah melaksanakan sendiri, ada kalanya berjamaah. Kenapa kata Rasulullah? Kalau seandainya dilaksanakan berjamaah terus-terus, maka dikhawatirkan perintah sholat ini akan menjadi wajib. Jadi kalau tidak ada uzur, tidak ada alasan, maka ramaikanlah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dari minggu 10 pertama, itu jemaahnya Masya Allah melimpah ruah. Tapi 10 kedua, jemaahnya sudah ada mulai kemajuan, maju ke depan safnya. Yang belakang sudah mulai kosong. Apalagi 10 terakhir, itu sudah rata-rata melaksanakan Lailatul Maul, bermalam di mall, karena diskonnya banyak. Ini nunggu orang mau pulang nih, dapat diskon. Maka insya Allah jemaah di sini istiqomah. Mau bapak ibu berjanji seramai ini sampai 30 Ramadan? Kalau sudah berjanji, nanti Pak Ketua Masjid catat, bikin absen. Yang tak datang, store uang 50.000. Untuk siapa? Untuk kemakmuran masjid. Nah, bukan untuk pribadi, untuk kemakmuran masjid. Dan yang kedua, ibadah di bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak zikir. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani bil mizani, habibatani ila rahman,
Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tapi efek sampingnya luar biasa, akan memperberat timbangan kita nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah? Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau ibu pergi ngantar anak di bulan puasa sekolah di minggu pertama besok, ketika mulai menghidupkan motor, ucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau seperti itu menjalankan ibadah puasa, insya-Allah tidak loyo. Ini sebagian kita baru 2 hari puasa dilaksanakan, sudah kayak seperti orang hidup segan mati tak mau. Nah, pergi ke pasar Ramadan berjumpa dia, mau beli apa Pak? Jangan tanya-tanya, udah jelas orang pergi ke pasar Ramadan beli buah katanya. Ditanya aja tak mau dia. Kenapa? Karena emosinya. Maka ibadah puasa itu mendidik kita menjadi orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. 30 hari berpuasa, insya-Allah 30 juz. 30 hari berpuasa, insya-Allah 30 surah cuma kami sanggup Ustaz. Tak masalah, yang penting pahami apa yang kita baca, diterapkan setelah bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepadanya di yaumil akhirat nanti, akan memberikan syafaat bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini para imam berlomba-lomba untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa? Sebab keindahan bacaan yang di depan disenangi jemaah yang di belakang, maka akan mendapatkan pahala, tidak mengurangi pahala yang menyenangi bacaan kita. Tapi ingat niatnya satu, berlomba karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena minta dipuji. Ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Selesai solat ada pula jamaah yang muji, mantap betul bacaan Pak Imam tadi. Di Sri Meranti ini tak ada yang lebih bagus dari saya, naik spanningnya. Kalau seperti itu tidak mendapatkan ibadah. Tapi semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan endingnya nanti ibadah di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kesempatan kita Bapak Ibu dalam 1 tahun itu cuma sekali ini, ibadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang pemuda yang datang dalam mimpi Rasulullah, bahwa pemuda tadi ketika dari Muharram sampai ke Sya'ban, kerjaannya itu sering lalai, ibadahnya tak menentu. Kadang-kadang dia solat, kadang tak. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, dia yang pertama kali memperbaiki dirinya, membersihkan kondisi tubuhnya, dan ibadahnya ditingkatkan kualitasnya. Maka di Syawal Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu sejauh mana sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita. Baru saja saya dapat WA dari grup MDI bahwa teman kami satu mubaligh MDI Kota Pekanbaru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jam 18.30 tadi. Jadi oleh sebab
itu maka kita tidak akan pernah tahu seberapa panjang umur yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, di akhir kultum ini, mari bersama-sama kita gunakan kesempatan 1 bulan penuh ini untuk memperbaiki kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, karena masih ada rangkaian acara atau pelaksanaan ibadah yang akan kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.